Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, kuat, juga ceria. Hari ini matematikanya akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kan kalian sudah belajar penjumlahan, pengurangan, perkalian, juga pembagian bilangan bulat kan? Nah, sekarang kita akan menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, juga pembagian bilangan bulat. Kira-kira mudah apa susah? Kalau menurut Ibu sih mudah, asalkan kalian belajarnya beneran ya, sungguh-sungguh. Oke, langsung aja kita mulai. Check it out. Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Untuk menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan bilangan bulat, kita harus mengetahui langkah-langkah untuk menyelesaikan soal cerita tersebut. Yang pertama, baca dan pahami soal. Yang kedua, tentukan hal yang diketahui dan yang ditanyakan dalam soal cerita. Yang ketiga, membuat model matematika yang sesuai dengan soal. Yang keempat, selesaikan dengan model matematika yang telah dibuat. Yang terakhir, teliti kembali jawaban kalian. Sudah sesuaikah dengan apa yang ditanyakan? Kita langsung ke contoh soal. Contoh 1. Seekor lumba-lumba melompat di atas permukaan laut setinggi 3 meter. Di bawah permukaan laut, seekor ikan kecil berenang pada kedalaman 4 meter. Berapakah jarak antara lumba-lumba yang sedang melompat dengan ikan kecil tersebut? Nah, setelah kalian membaca dan memahami soal, langkah selanjutnya adalah kalian harus bisa mengetahui apa yang diketahui dan yang ditanyakan dalam soal. Dalam kasus ini, kita akan membuat garis bilangan. Masih ingatkah kalian dengan garis bilangan? Yang seperti apa, ayo? Nah, yang seperti ini. Loh Bu, kenapa ini garis bilangannya berdiri? Padahal kita biasanya belajarnya yang tidur. Nah, untuk mempermudah atau menggambarkan kasus ini, yang lumba-lumba dan seekor ikan kecil ini, kita membuat garis bilangannya yang berdiri. Kemudian, kita tuliskan letak lumba-lumba, permukaan laut, dan ikan kecil pada garis bilangan ini. Nah, kita anggap 0 ini sebagai permukaan lautnya. Kemudian, di sini ada lumba-lumbanya. Yang terakhir, kan tadi lumba-lumbanya di atas permukaan laut ya, jadi di atas sini. Nah, yang terakhir, ikan kecilnya. Di sini tadi keterangannya di bawah permukaan laut, maka ikan kecilnya di bawah sini. Setelah kalian menuliskan ini, setelah kita tuliskan letaknya. Nah, posisi lumba-lumba 3 meter di atas permukaan laut. Posisi ikan kecil 4 meter di bawah permukaan laut. Karena ini posisinya ini di bawah permukaan laut, maka kita menulisnya dengan negatif 4. Sekarang kita cari jarak lumba-lumba dan ikan. Kalau disuruh mencari jarak seperti ini, itu artinya kalian mencari selisih jaraknya ya. Kita buat model matematikanya. Nah, 3 dikurangi negatif 4. 3 ini posisi lumba-lumbanya. Dikurangin karena ditanyain jarak lumba-lumba dan ikan, maka di sini dikurangin ya. Terus, posisi ikan kecil negatif 4 karena dia di bawah permukaan laut. Selanjutnya, setelah kita menuliskan model matematika, kalian sudah ingat ya, ini bagaimana nanti penyelesaiannya. Nah, karena ini ada dikurangin dan negatif ini di tengah-tengah, maka nanti tandanya bisa jadi positif. Ingat kemarin materi yang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, di sana sudah ada. Selanjutnya kita tinggal hitung. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Jadi, jarak antara lumba-lumba dan ikan kecil adalah 7 meter. Contoh kedua, Emi menuangkan air panas yang bersuhu 15 derajat Celcius ke dalam cangkir. Kemudian, ia memasukkan es ke dalam cangkir tersebut sehingga suhu air turun sebanyak 7 derajat Celcius. Setelah es mencair semua, suhu naik sebanyak 3 derajat Celcius.
berapakah suhu air dalam cangkir tersebut sekarang? Penyelesaiannya, setelah kita membaca dan memahami soal, kita tuliskan apa yang diketahui dalam soal ini. Nah, yang pertama, suhu awal air ada 15 derajat. Suhu air setelah ditambahkan es batu turun sebanyak 7 derajat Celcius. Nah, ada keterangan nih, kalau turun berarti nanti dikurangi ya. Selanjutnya, setelah es mencair, suhunya naik sebanyak 3 derajat Celcius. Nah, kalau naik berarti nanti ditambah. Kita buat model matematikanya. 15. Terus dia tadi turun berarti dikurangin 7. Kemudian dia naik berarti ditambah 3. Nah, ini yang disebut dengan model matematika. Setelah kalian menuliskan model matematika ini, kalian bisa langsung mengerjakan atau menghitung. Nah, 15 dikurangi 7, kemudian ditambah 3. Jadi, suhu air tersebut sekarang adalah 11 derajat Celcius. Contoh yang ketiga. Ella memiliki 5 dus pensil. Masing-masing dus berisi 12 pensil. Ella ingin membagikan semua pensil tersebut kepada anak TPA yang berjumlah 20 anak. Jika masing-masing anak menerima pensil dengan jumlah yang sama, maka berapakah pensil yang diterima masing-masing anak? Penyelesaiannya, kita tuliskan dulu apa yang diketahui dalam soal. Jumlah pensil 5 dus. Masing-masing dus berisi 12 pensil. Jumlah anak TPA-nya 20 anak. Nah, kemudian kita tuliskan model matematikanya. 5 dikali 12 dibagi 20. Nah, ini model matematikanya tadi ya. Selanjutnya, setelah kalian menuliskan ini, kalian langsung bisa menghitungnya. Nah, 5 kali 12, 60. Kemudian dibagi 20, hasilnya adalah 3. Jadi, banyak pensil yang diterima setiap anak TPA adalah 3 pensil. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak TMU kelas 6, kalian sudah selesai belajar menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan bilangan bulan. Oke, selanjutnya kalian kerjakan tugasnya ya. Tugas kali ini berbeda dari tugas-tugas yang lalu. Kalau tugas yang kemarin kan kalian mengerjakan di Google Form. Nah, sekarang kalian harus nulis tangan. Di sana ada 5 soal. Nanti kalian mengerjakannya bisa di kertas HVS, kertas folio, atau kertas gambar boleh. Yang penting pakai langkah-langkah seperti yang Ibu contohkan di video, kayak di video tadi ya. Harus pakai langkah, kalau enggak nanti enggak dinilai. Soalnya yang dinilai di sini tuh prosesnya, bukan hasilnya. Paham ya? Oke, sekian untuk hari ini. Banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.